Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan bunda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Pada hari ini kita belajar kembali bersama Bu Sri di kelas 3. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni hilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari ini kita belajar yaitu tema 1. Tema 1 yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan itu semua, anak-anak untuk kegiatan hari ini dalam belajar, anak-anak belajar pola irama ya. Kedua, belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, belajar menyebutkan bilangan dan mengurutkan bilangan. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah supaya anak-anak semua dapat mengetahui tentang macam-macam pola irama dan ciri-ciri makhluk hidup dan mengetahui dan menyebutkan bilangan 1000 sampai 10.000. Untuk itu, anak-anak buka buku halaman 2. Ya, ini kita dalam halaman 2 ini kita akan menyanyikan cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya anak-anak, inilah lagu Cicak-Cicak di Dinding. Ini di dalam lagu nyanyian Cicak-Cicak di Dinding ada pola irama yang pendek dan pola irama yang panjang. Pola irama yang pendek yaitu ditandain dengan yaitu persegi 4 dan yang panjang yaitu persegi panjang. Contohnya ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Untuk selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu anak-anak harus bersyukur kepada Allah. Yang diciptakan oleh Allah yaitu makhluk hidup 1 manusia, 2 hewan, 3 tumbuh-tumbuhan ya. Ciri-cirinya bagaimana? Yaitu 1 bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, peka terhadap rangsangan. Nah, contohnya kalau bergerak bagaimana anak-anak? Bergerak kalau manusia yaitu dengan cara berjalan, berlari gitu. Terus kalau hewan bagaimana? Iya, contohnya hewan ada yang berjalan, ada yang di air itu berenang, ada juga yang merayap di dinding itu berjalannya seperti cicak. Terus ada yang berkembang biak. Nah, kalau tumbuhan bernapasnya bergeraknya bagaimana? Tumbuhan bergeraknya dengan akar dan juga daunnya yang bergoyang-goyang. Kemudian bernapas. Kalau manusia bernapas dengan paru-paru. Kalau hewan, contohnya Ibu kasih contoh ya, hewan cicak bernapas juga dengan paru-paru. Terus kalau tumbuhan bernapas dengan daunnya atau dengan kulitnya, dengan akarnya. Terus tumbuh. Nah, manusia tumbuh dari bayi menjadi besar, merangkak, lalu besar lagi, sekolah, terus kemudian bekerja dewasa ya. Itu untuk manusia. Tapi kalau untuk hewan misalnya Ibu contohkan binatang cicak ya, dari telur menetas jadi anaknya, agak remaja juga, terus lama-lama menjadi dewasa. Terus kalau tumbuh-tumbuhan bagaimana? Tumbuh-tumbuhan juga dari biji-bijian tumbuh, terus akan menjadi agak lebih besar, lama-lama menjadi pohon yang besar. Terus
untuk semua itu, untuk tumbuh itu mereka perlu apa? Perlu makan ya. Makanan, kalau manusia harus makan makanan yang bergizi. Biar apa? Biar pertumbuhannya bagus. Terus kalau hewan bagaimana? Kalau hewan cicak contohnya, Bu Guru kasih contoh hewan cicak ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencari hewan-hewan yang lain. Nah, Bu Guru mengasih contoh hewan cicak. Makannya yaitu dengan nyamuk ya anak-anak. Nyamuk dimakan sama cicak. Terus tumbuh-tumbuhan makannya bagaimana? Makannya tumbuh-tumbuhan dengan yaitu dengan akarnya, yaitu dengan air hujan atau kita siram, itu makanan tumbuh-tumbuhan. Terus peka terhadap rangsangan. Bagaimana peka terhadap rangsangan? Kalau manusia misalnya kita melihat ke atas ya, nah mata kita akan berkerut sedikit ya, berkerut begitu, itu tandanya bahwa kita peka terhadap rangsangan, mata kita peka terhadap rangsangan. Kalau hewan, contohnya hewan ikan buntal yang besar itu, dia kalau peka terhadap rangsangan, kalau dia dipegang dia akan membesar, menggelembung dan mengeluarkan duri-duri itu. Terus ada lagi tumbuh-tumbuhan, contohnya peka terhadap rangsangan apa ya anak-anak ya? Itu putri malu. Putri malu juga begitu. Dia kalau lagi tumbuh mekar, terus kalau kita sentuh terus langsung mengatuh. Nah, itu tandanya dia peka terhadap rangsangan putri malu. Demikian. Sri mempunyai 2 contoh makhluk hidup, yaitu yang pertama yaitu cicak, yang kedua ikan. Nah, cicak ini ciri-cirinya dia hidupnya di darat. Dia mempunyai kakinya 4. Terus berjalan di dinding ya. Makanannya nyamuk. Kenapa dia bisa merayap di dinding? Karena dia punya selaput yang dinamakan spatula. Jadi dia bisa berada di dinding, berjalan di dinding, bisa menempel di dinding, dan dia juga bertelur. Cicaknya bertelur. Nah, di sini gambar binatang apa? Yaitu ikan. Ikan hidupnya di mana? Ikan hidupnya di air. Mempunyai ciri-ciri apa lagi? Yaitu mempunyai insang, bernapas dengan insang. Terus apa lagi anak-anak? Yaitu mempunyai sirip. Sirip itu untuk berenang ya anak-anak ya. Dia juga makanannya pelet dan cacing. Kemudian dia juga bertelur. Telurnya banyak sampai ribuan ya. Di sini seperti Bu Guru contohkan, di sini ada angka-angkanya ya anak-anak. Di sini ada, lihat di sini. Kita pengenalan angka ini 1000. Nih, bagaimana nulis 1000? 1, terus nolnya ada 3, jadinya 1000. Bacaannya bagaimana? 1000. Kalau 2000 bagaimana? Angka 2, nolnya ada 3, menjadi 2000. Kita baca 2000. Terus angka 3 bagaimana? 3000. Nah, ada angka 3-nya, titik nolnya 3. Kita baca 3000. Terus, dan untuk seterusnya yaitu sampai 10.000. Bagaimana tulis 10.000? 1 sama 0, titik di belakangnya nolnya ada 3, namanya 10.000. Nah, di sini nama huruf bilangan yang 1000, 2000, 3000 dan seterusnya sampai 10.000 ya. Nah, di sini Bu Guru memperkenalkan mengurutkan bilangan. Nah, yang ini ya, mengurutkan bilangan. Nah, di sini ada bilangan 5.250. Kemudian 3.250. Kemudian 1.250. Kemudian 2.250. Kemudian 4.250. Kita urutkan dari yang terkecil. Nah, kita ambil nih angkanya di sini. Mana angka yang terkecil? Kita cari dari angka 1 dulu. Nah, cari yang angka 1 di sini mana?
Oh di sini jadinya 1250. Kita urutkan ya. Kita ambil di sini. Kita tempel di sini. Jadinya tuh yang paling kecilnya 1250. Kemudian naik ke atas sedikit. Cari habis 1 berapa? Angka 2. Kita cari di sini yang depannya angka 2000. Yang mana 2-nya? Oh ini ya. Kita ambil angkanya jadi 2250. Kita tempel di sini. Nih. Terus habis 2250 cari lagi di sini angkanya. Oh iya, habis 2 biasanya 3. Oh ternyata di sini ada angka 3-nya. 3250. Kita urutkan di sini. Tempel lagi di sini. Jadi 3250. Kemudian habis 3 angka berapa lagi anak-anak? Angka 4 ya. Kita ambil ini ya, yang ini 4 ya. 4250. Kita ambil, kita tempel di sini. Nih. Kita tempel di sini jadi 4250. Masih 1 lagi. Angka berapa? Angka 5, 5250. Kita ambil, kita tempel di sini. Nih. Jadi urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu 1250, kemudian 2250, kemudian 3250, kemudian 4250, dan selanjutnya 5250. Itu urutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang guru juga punya bilangan di bawahnya. Coba lihat di sini. Ada bilangan 4300. Ada bilangan 1300. Ada bilangan 2300. Ada bilangan 3300 dan ada bilangan 5300. Sekarang ayo anak-anak cari yang terkecil. Cari angka yang terkecil dulu. Yang mana? Oh iya, yang terkecil biasanya dari 1. Ada nggak cari angka 1 yang paling depan? Oh ada. Yang ini kita ambil 1300. Kita tempel di sini 1300. Kemudian habis 1 angka berapa lagi yang depannya? Angka 2 kita cari. Oh ini dia 2300. Kita tempel di nomor 2. Habis itu angka berapa? Angka 3. Ada nggak 3? Oh yang ini 3300. Habis 3 angkanya berapa anak-anak? Oh iya 4. Yang ini 4300. Terus akhirnya yang terakhir 5300. Nih kita tempel di sini. Coba kita baca dan kita urutannya dari yang terkecil ya. Ini. Coba kita baca 1300, 2300, 3300, 4300, 5300. Itulah pelajaran hari ini. Ya anak-anak, pelajaran kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu 1 tentang pola birama, macam-macam pola birama, tentang makhluk, ciri-ciri makhluk hidup, dan mengurutkan bilangan dari yang besar dan kecil, membaca bilangan. Ya, pelajaran kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.